One Piece, berbagai misteri gantung Goldie Roger. Rasanya semua fans One Piece sudah sangat mengenal sosok Goldie Roger. Dia merupakan bajak laut pertama yang berhasil menuju Laut Tel dalam 800 tahun terakhir. Berkat pencapaian tersebut, Roger pun kemudian mendapatkan gelar Raja Bajak Laut. Roger memiliki popularitas yang sangat luar biasa karena titelnya dan menghadirkan pengaruh besar dalam dunia One Piece. Dan sebagai seorang bajak laut, tidak heran jika kemudian Roger memiliki kekuatan yang dahsyat, kekuatan hebat. Dari Roger bahkan diakui oleh banyak bajak laut hebat lainnya. Namun, sebagai seorang raja bajak laut dan juga salah satu karakter terkuat di serinya, Roger memiliki banyak misteri yang belum terjawab sampai sekarang. Hubungannya dengan Rogue, seperti yang pernah Oda Sensei sampaikan, cerita One Piece memang tidak berfokus pada unsur romantis atau percintaan. Namun bukan berarti hubungan romantis tersebut sama sekali tidak ada dalam ceritanya. Salah satu yang menarik adalah bagaimana Roger menjalin hubungan dengan sosok podcast di Rogue. Selama ini, Roger selalu diceritakan ada di kapal Oro Jackson untuk mewujudkan impiannya menemukan Laut Tel. Lalu bagaimana kemudian Roger bisa bertemu dengan Rogue? Di mana mereka saling bertemu? Mungkin untuk urusan detail seperti ini bukanlah sesuatu yang biasa Oda hadirkan dalam cerita One Piece. Namun tentunya akan sangat menarik dan tidak salah juga untuk menghadirkan informasi tersebut. Mungkin bagaimana hubungan Roger dan Rogue sangat mirip dengan apa yang terjadi kepada Makino dan Shanks. Dalam teorinya, anak yang ada dan bersama Makino merupakan anak dari Shanks. Oda sendiri yang kemudian memberikan petunjuk tentang hal tersebut. Yang juga menarik adalah terdapat spekulasi lainnya yang berkembang di kalangan fans, bahwa seorang dengan nama D harus memiliki keturunan dari klan D. Namun semuanya masih harus menunggu konfirmasi resmi dari Oda Sensei. Pedang Ace, Goldie Roger juga ternyata menggunakan pedang dalam pertempuran. Memang Roger jarang diperlihatkan menggunakannya meskipun terlihat dia selalu membawa sebuah pedang. Saat bertarung melawan Shiki dan armadanya yang sangat banyak di Edward, diperlihatkan bahwa Roger menggunakan sebuah pedang di salah satu tangannya dan sebuah pistol di tangan lainnya. Roger juga pernah diperlihatkan menggunakan pedang saat melawan kelompok bajak laut Rock. Ketika peristiwa God Valley berlangsung, dia juga pernah diperlihatkan menggunakan pedang di beberapa pertarungan lainnya. Misalnya ketika Roger dan Whitebeard bertarung selama 3 hari 3 malam di sebuah pulau tanpa berhenti. Oda kemudian memberikan informasi terkait pedang dari Roger dalam Fever Card Databook. Ada 2 hal menarik yang muncul dalam Fever Card tersebut terkait dengan pedang dari Roger. Yang pertama, pedang Roger berjenis cutlass atau pedang dengan ukuran mata pisau yang pendek. Fakta menarik kedua adalah ternyata pedang Roger tersebut bernama Ace. Mengapa kemudian Roger menamai pedangnya Ace? Apakah itu merupakan bentuk kasih sayang Roger terhadap anaknya? Roger sebelumnya mengatakan bahwa dia akan menamai anaknya Ace jika anak tersebut adalah laki-laki. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang nama pedangnya memberikan pengaruh besar terhadap pemberian nama anaknya atau justru sebaliknya. Tangisan Shanks. Ini merupakan salah satu tanda tanya sekaligus misteri besar yang muncul di sepanjang serinya. Banyak fan yang penasaran dengan adegan di mana Shanks menangis di hadapan Roger. Seperti yang kita ketahui, Roger sudah lama menerima Shanks menjadi krunya. Namun antara Shanks dan Roger bahkan bisa kita bilang sangat dekat. Buktinya adalah bagaimana Roger rela mewariskan topi jerami miliknya kepada Shanks.
Artinya, Roger memiliki kepercayaan besar terhadap sosok Shanks, namun bisa juga ada koneksi lain dari mereka berdua. Hal inilah yang kemudian membuat banyak para fans penasaran sampai saat ini. Sebagian fans beranggapan bahwa Shanks merasa bahwa dia berutang budi atas apa yang sudah Roger lakukan terhadapnya dengan menerimanya sebagai kru dan merawatnya. Shanks mungkin sedih karena pada akhirnya dia harus berpisah dengan sosok yang sudah dia anggap sebagai ayahnya sendiri. Namun, ada juga spekulasi lainnya yang berkembang di kalangan fans yang menyatakan bahwa Shanks merasa bersalah terhadap Roger. Orang-orang menganggap Shanks menjadi penyebab Roger mengalami penyakit yang tidak bisa sembuh. Dia yang membuat Roger mengalami penyakit misterius, yang mana Crocus sendiri tidak mampu menanganinya, seperti yang terungkap dalam booklet Road to Laughter volume 1. Ada sebuah perasaan kompleks di balik tangisan tersebut. Impian Roger. Selama seri One Piece berjalan sejak 2 dekade yang lalu, mimpi Monkey D. Luffy selalu sama, yaitu menemukan One Piece dan menjadi seorang raja bajak laut. Mimpi Luffy ini terus-menerus dibahas hampir di setiap arc, lalu sangat optimis dan yakin bahwa dia suatu saat akan menjadi sang raja bajak laut. Namun apakah menjadi raja bajak laut dan menemukan Laughtale juga merupakan impian besar dari sosok Goldie Roger? Jika bukan, mengapa kemudian dia berusaha untuk bisa pergi ke Laughtale? Berbicara mengenai impian besar Roger, terdapat sebuah fakta yang menarik dalam chapter 966. Kita melihat bagaimana Oden, Roger, dan Whitebeard duduk bersama. Roger kemudian menceritakan apa yang menjadi impian terbesarnya. Setelah mendengar hal tersebut, Whitebeard dan Oden terlihat sangat terkejut dan keheranan mendengar, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Hal ini kemudian memunculkan rasa penasaran di kalangan para fans dengan sosoknya yang sangat luar biasa dan juga pencapaian yang sudah dia raih. Apa sebenarnya yang menjadi impian terbesar dari sosok Roger? Sayangnya, Oda tidak menghadirkan apa yang menjadi mimpi besar dari Roger dalam cerita tersebut. Sebuah fakta menarik kemudian muncul, di mana apa yang terjadi di chapter 966 ternyata memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi di chapter 585. Saat itu Ace mengatakan bahwa dia tidak akan pernah kabur dari siapapun demi melindungi sosok yang dia sayangi di belakangnya. Mendengar hal itu, Luffy pun mengutarakan mimpinya. Namun yang terjadi adalah justru Ace dan Sabo terkejut mendengarnya. Bahkan Sabo menganggap Luffy adalah sosok yang gila dan berbahaya dan yang patut untuk diwaspadai. Dengan semua reputasi dan pengaruh besar dalam cerita di serinya, Goldie Roger ternyata masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Dengan seri One Piece yang akan segera berakhir dalam beberapa tahun ke depan, dan ceritanya yang sudah memasuki fase puncak, mudah-mudahan saja Oda Sensei bisa membeberkan informasi tentang rahasia besar Roger itu.